Selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Dan saat ini mari kita dengan penuh sukacita kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan sapaan sabda firman Tuhan di pagi ini di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 akan terambil dari Esra pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami. Di pagi ini ketika kami akan memulai aktivitas kami hendak sejenak untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, memelihara firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Esra pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan dalam sapaan sabda firman Tuhan di beberapa hari ini yang mengambil bacaan dari kitab Esra. Kitab Esra mengisahkan tentang kembalinya umat Allah yaitu Yehuda ke negeri mereka dari pembuangan Babel. Dan mereka ketika kembali ke negeri mereka diberikan mandat oleh Raja Kores, Raja Persia yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan mereka, untuk membangun negeri mereka, secara khusus membangun kembali Bait Allah. Namun sebelum membangun Bait Allah, karena pembangunan Bait Allah memerlukan proses yang sangat panjang, orang-orang Yehuda yang berada di Yerusalem, mereka membangun terlebih dahulu mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Mezbah merupakan sarana bagi umat Allah untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Mezbah adalah merupakan satu sarana untuk mereka menyatakan syukur kepada Allah. Korban-korban persembahan dipersembahkan di mezbah itu sebagai penyataan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan umatnya.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika umat Israel membangun mezbah menjadi sarana untuk mereka berjumpa dengan Tuhan, menjadi sarana untuk mereka boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menyatakan syukur, maka kita saat ini orang-orang Kristen tidak lagi membangun mezbah-mezbah seperti itu. Tetapi harus kita ingat bahwa setiap orang Kristen kiranya menjadikan rumah tempat tinggal sebagai mezbah. Kiranya keluarga kita boleh mengabdi kepada Tuhan. Keluarga kita boleh menyembah Tuhan. Keluarga kita boleh beribadah kepada Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan di rumah kita, di mana kita tinggal dan berdiam. Rumah tempat tinggal kita adalah merupakan tempat pertama yang kita harus sadari menjadi tempat perjumpaan kita dengan Allah. Rumah harus menjadi tempat pertama untuk kita menyembah kepada Tuhan. Rumah harus menjadi tempat pertama bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Dan pada hari Minggu, kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus, kita beribadah bersama di gedung gereja. Di situ kita juga menyatakan syukur kepada Tuhan secara komunal bersama dengan seluruh umat Tuhan. Dan kita bersama bersekutu beribadah, memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Namun lepas dari itu, rumah tempat tinggal kita harus menjadi mezbah di mana kita pertama-tama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan di rumah kita menyatakan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan atau anugerahkan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah rumah kita bangun hanya menjadi tempat perteduhan atau juga telah menjadi mezbah untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Marilah kita menjadikan rumah kita menjadi mezbah untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita menyatakan syukur kepada Tuhan, untuk kita mengakui akan segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan berjumpa bersama Tuhan dalam kehidupan di tengah keluarga, di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ketika orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan Babel membangun mezbah, mereka menyembah kepada Allah, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Biarlah kiranya kami boleh jadikan rumah tempat kami, rumah tempat tinggal kami sebagai mezbah, untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan bahkan diri dan hidup kami juga boleh menjadi mezbah, mezbah yang hidup, untuk kami boleh mempersembahkan diri dan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Lepaskanlah kami dari cobaan.
Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.